Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Triwibowo Damani dari Fakultas Ilmu Sosial Sejarah Peradaban Islam semester 2 SPI 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sufisme. Nah, tokoh Sufisme itu yang saya jelaskan yaitu tokoh Jalaluddin Rumi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gagasan-gagasan atau pikiran-pikirannya tentang Sufisme. Baiklah. Berdasarkan Wikipedia dari Google, Jalal ad-Din Muhammad Rumi juga dikenal dengan nama Jalal ad-Din Muhammad Balkhi atau sering pula disebut Rumi. Lahir 30 September 1207 sampai wafat pada tanggal 17 Desember 1273. Adalah seorang penyair sufi Persia, teolog Maturidi sekaligus ulama yang lahir di Balkh, sekarang Samarkand, Persia Raya. Selama 7 abad terakhir, orang-orang Iran, Tanjik, Turki, Yunani, Pashtun, orang-orang Islam di Asia Tengah, serta orang-orang Islam di sebenua India telah menikmati karya-karyanya. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan juga diubah ke dalam berbagai format. Rumi telah dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan juga penyair terlaris di Amerika Serikat. Kebanyakan karya-karya Rumi ditulis dalam bahasa Persia, tetapi ia juga terkadang menggunakan bahasa Turki, Arab, dan Yunani. Dalam tulisan-tulisannya, salah satu karyanya yaitu Kitab Masnawi yang disusun di Konya dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia. Karya ini merupakan satu karya paling berpengaruh dalam dunia Sufisme dan kerap disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Hingga saat ini, karya-karya Rumi dalam bahasa aslinya telah dan masih banyak dibaca di wilayah Persia Raya dan juga wilayah-wilayah yang menuturkan bahasa Persia. Sementara itu, hasil terjemahan karya-karyanya juga amat populer terutama di Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat, dan wilayah Asia Selatan. Puisi-puisinya membawa pengaruh signifikan tidak hanya terhadap sastra Persia, tapi juga terhadap tradisi sastra yang ditulis dalam bahasa Turki, Utsmani, Chagatai, Urdu, Bengali, dan Pashtun. Ayahnya yang masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khawarazm. Ayah Rumi merupakan seorang cendekiawan yang soleh, berpandangan ke depan, dan seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mongol, keluarganya meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah, sampai ke provinsi Rum di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum, dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut. Keluarganya sempat singgah di kota Nishapur yang merupakan tempat lahiran penyair dan ahli matematika. Rumi meninggal dunia pada tahun 1273 Masehi, lebih tepatnya pada hari Minggu 5 Jumaidil Tsani 672 Hijriah di Konya, sebuah wilayah Turki Asia. Diceritakan dalam buku 25 kisah pilihan tokoh sufi di dunia bahwa Jalaluddin Rumi mengalami demam yang tinggi sebelum menjelang kematiannya, namun tidak terlihat seperti sedang mengalami sakratul maut. Perjalanan hidup dan karyanya termasuk Jalan Rumi yang dikaji dalam artikel ini dapat menambah pengetahuan Anda mengenai tokoh terkenal di dunia yang cukup berpengaruh. Baik, kita mulai masuk ke gagasan-gagasan dasarnya Jalaluddin Rumi. Juga sufi-sufi dulu menggunakan gagasan-gagasan seperti ini juga. Yang pertama, melampaui yang lahiriah, fihi ma fihi. Kata Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat sesuatu itu yang sesungguhnya. Maksudnya, contohnya gini, yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun, di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawatanya. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah
sebongkah batu. Jadi maksudnya kita jangan tertipu oleh lahiriah, karena yang lebih punya nilai itu adalah yang balik lahir. Kalau manusia, ia berada ruhaninya itu lebih penting, bukan fisiknya. Maka jangan tertipu oleh yang fisik. Jadi kata Rumi, janganlah terikat oleh bentuk, tapi keluarlah dan gapailah makna. Lalu, hati-hati jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Maksud hijab itu sesuatu yang menghalangi kita dari Tuhan atau Allah. Maksudnya yang kita lihat lahiriah. Ketika menganggapnya ini sebab. Contohnya, baju ini yang membuat kita ganteng, amaliyah yang membuat kita masuk surga. Jadi hati-hati, bukan itu maksudnya. Gara-gara amalku ini rezekiku berkali-kali lipat. Amal itukah sebab? Karena aku beramal, Allah memberiku rezeki. Kira-kira kamu memerintah Allah, ini hijab, kata Rumi, bikin kamu jauh dari Allah, seolah-olah kamu yang ngatur. Kan banyak ceramah-ceramah yang seperti sedekah 5.000 nanti dikasih lebih dikali berlipat ganda. Mungkin iya, tapi jangan anggap sebab itu yang menjadi rezeki itu datang. Tapi ya terserah Allah, ya suka-suka Allah. Amal kamu bukan sebab. Itu nanti bisa menjadi hijab. Paham ya? Susah ya? Ya kurang ngerti juga. Lalu selanjutnya, kalau manusia dianggap manusia dari bentuk fisiknya, maka Muhammad dan Abu Jahal memiliki kualitas yang sama. Lukisan di atas dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah apa yang kurang, kata Rumi. Lukisan ini itu kehilangan ruhnya. Pergilah carilah mutiara yang berharga. Jadi, manusia juga begitu. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik ya Muhammad dan Abu Jahal itu ya sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggot, sama-sama punya rambut, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama bahasa Arab juga. Yang membedakan apa? Ruhaninya, batinnya. Maka kalau menilai, patokannya jangan luarnya. Kalau kamu hanya melihat lahirnya, mungkin ya bintang-bintang film, aktor-aktor film, superhero harusnya lebih mengunggulkan gitu, lebih meyakinkan. Kan banyak tuh tokoh-tokoh seperti ulama-ulama gitu. Harusnya mereka yang diunggulkan. Namun tidak, jangan lihat ruhaninya, fisiknya, kata Rumi. Baru selanjutnya, duhai saudaraku, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selainnya hanya tulang dan daging belaka. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Maksudnya, jangan hanya mikir aku hari ini udah cantik belum ya. Tapi coba lihat yang batinnya dulu. Udah beres nggak? Soalnya kalau yang dalam udah beres, otomatis yang keluar pasti bagus itu semua. Itu kata Rumi. Kita lanjut lagi ke bagian manusia sebagai mikrokosmos. Manusia sebagai manusia sebagai mikrokosmos. Rumi berpendapat bahwa manusia adalah mikrokosmos atau alam sakhir, zakat kecil yang mampu menyerap makrokosmos atau alam kabir atau zakat besar di dalam bingkai yang kecil. Ada ratusan dunia tak terlihat di dalam diri manusia, sehingga seorang penyair tidak patut mencari keindahan di luar jati dirinya. Kata Rumi, kau sendiri adalah seluruh masyarakat. Kau satu ada dan ratusan ribu jumlahnya. Intelek manusia mampu menerangkan rahasia ini sampai sedalam-dalamnya bila digosok oleh cinta para ahli marifat. Para wali yang merupakan intelek dari intelek akan mampu menerangkan rahasia ini pada seorang pencari.
Maka pertama-tama lihatlah dirimu. Masuklah ke dalam. Kalau sudah paham diri kita akan paham alam semesta. Kalau udah paham alam semesta, kita akan paham Tuhan alam semesta. Jangan kau seperti ada lagi quotes dari Rumi. Dia ngomong katanya gini. Jangan kau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur, beratus-ratus ribu tanaman yang indah. Kalimat ini penting karena banyak orang yang saat ini berpikir landasannya adalah sujon. Anggap orang lain jelek, apalagi yang berbeda dengan dirinya. Apalagi kalau udah benci, yang gak ada baiknya sedikit pun. Ini kata Rumi. Karena kalau orang udah benci rata-rata itu 1000 kebaikannya hilang. Gak ada kebaikannya, jelek semuanya. Tapi kalau udah cinta, kejelekan ini dihilang-hilangin semua. Ini kata Rumi. Tapi jangan seperti iblis, hanya melihat Adam dari sisi luarnya, lumpurnya. Tapi lihatlah yang lainnya. Lihatlah orang jahat itu juga pernah berbuat baik gitu maksudnya. Baik, lanjut berikutnya. Baik, selanjutnya tentang akal. Umi berpendapat mengemukakan batasan-batasan penalaran akal manusia, misalnya melalui kisah ahli tata bahasa dan tukang perahu. Kisahnya kira-kira seperti ini. Jadi ada seorang ahli tata bahasa yang naik perahu, yang ingin menyeberangi pulau lah, kira-kira seperti itu. Pulau, menyeberangi sungai lah kira-kira. Jadi dalam perjalanan, ahli tata bahasa ini bertanya kepada tukang perahu, "Wahai Bapak, berapa umur Anda?" Kira-kira gitulah. Baru si bapak menjawab, "Umur saya 50 tahun lah kira-kira gitu, udah tua." Lalu ahli tata bahasa bertanya lagi, "Apakah Bapak tahu tentang syair?" "Tidak," jawab tukang perahu. "Kalau tentang makna bahasa atau puisi-puisi gitu, Pak?" Tukang perahu juga dan menjawab tidak tahu juga dia. Lalu tata bahasa tersebut mengejek tukang perahu. "Waduh, sungguh sedihnya hidup Anda. Sudah tua begini, tidak tahu tata bahasa, tidak tahu syair, tidak tahu puisi, sedih juga," kata si ahli tata bahasa tadi. Diejeklah si tukang perahunya. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba ada badai. Baru si tukang kayu ngomong, kepada tukang ahli tata bahasa tadi, "Waduh, Pak ahli tata bahasa, ada badai itu. Kita tidak bisa balik," kata si tukang perahu. "Apakah Anda bisa berenang?" Lalu ahli tata bahasa tadi berkata, "Saya tidak bisa berenang karena hari-hari saya disibukkan dengan belajar." Lalu si tukang perahu tadi berkata, "Waduhai celakalah engkau." Kira-kira gitulah. Masa berenang aja gak pandai, kebanyakan belajar. Kira-kira gitulah. Secara sederhananya namun tepat, Rumi melukiskan betapa orang yang paling terpelajar di suatu bidang bisa menjadi bodoh dalam bidang yang tidak ia pelajari. Ahli tata bahasa ia misalkan sebagai ahli-ahli ilmu formal, sedangkan tukang perahu adalah para sufi. Rumi ingin mengatakan dalam kisah ini bahwa pengalaman langsung dalam kehidupan lebih penting daripada sekedar ilmu pengetahuan. Orang yang berpengalaman akan lebih mudah menghadapi kehidupan dan malapetaka dibandingkan orang tak berpengalaman langsung, sekalipun ilmu pengetahuan yang dia miliki banyak. Contohnya B.J. Habibie. Apa bisa? Mungkin bisa B.J. Habibie membuat pesawat yang canggih terbang di udara melintasi bumi. Namun coba tanya B.J. Habibie, apa bisa dia menjelaskan tentang
hukum-hukum fikih Al-Ghazali. Nah, ya kan, ya mungkin iya mungkin enggak. Kan di sini ada porsinya masing-masing untuk belajar. Jadi jangan suka menyalahkan orang, jangan suka menilai orang itu langsung, tapi pahami dulu, temani dulu gitu. Nah, di sini satu lagi, Rumi bercerita tentang cinta. Arti cinta bagi Rumi memiliki arti sebagai perasaan universal, sebuah ruh persatuan dengan alam semesta. Cinta adalah pemulihan terhadap kesombongan yang melekat dalam diri manusia, tabib segala kelemahan dan duka cita. Cinta juga adalah kekuatan yang menggerakkan perputaran dunia dan alam semesta. Cinta yang memberikan makna bagi kehidupan dan keberadaan kita. Makin seorang mencintai, makin larutlah ia terserap dalam tujuan-tujuan ilahiyah kehidupan. Dalam tujuan-tujuan ilahiyah penciptaan, inilah manusia memperoleh makna yang sebenar-benarnya dari kehidupannya di dunia. Dan itu pula lah yang memberikannya kebahagiaan rohani yang tidak terkira nilainya. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang Jalaluddin Rumi. Ya, mungkin memang banyak kurangnya atau banyak kata-kata yang salah, sulit dipahami. Saya mohon maaf. Untuk jika teman-teman sekalian ingin membahasnya lebih dalam lagi, bisa cek di Google atau membeli bukunya di Gramedia untuk mempelajari karya-karya Jalaluddin Rumi Sufisme ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.